memang ayam, gitu kan? Karena nggak ada akalnya. Akal ada, fisik ada, roh tidak ada, meninggal, selesai, jadi mayit. Kalau sekarang masih mayit, ada tasdidnya, innaka mayyitun, anda mayit, pakai tasdid, ya, masih hidup tapi CM, calon meninggal. Mayit akan meninggal, kita hidup tapi harus yakin akan meninggalkan kehidupan dunia ini, meninggalkan dunia. Kita ini orang-orang yang akan meninggalkan dunia, tempat tinggal kita bukan di sini, kita akan meninggalkan ini. Makanya ketika rohnya dicabut, mayit dicabut tasdidnya, hilang tasdidnya, diganti sukun, mati, jadi mayitun, diambil rohnya. Tuh, dari bahasa Arab begitu. Itu keunikan bahasa Arab begitu. Itu bukan utak-atik, itu ada hubungan, harakat itu ada hubungan, ya. Diambil tasdidnya, tersisa sukun bulatan, sukun, tenang. Kalau meninggal tuh mesti tenang, diambil nyawanya. Makanya dulu ada Dragon Ball itu kan, begitu di Kamehameha tuh Piccolo, terus selesai, atasnya ada bulatan gitu ya. Tahun 96 tuh Isuke Watanabe tuh nulis itu tuh. Maksud saya gini, orang yang belum beriman saja sadar dengan fitrah itu, kita punya iman. Tuh, diambil tasdidnya, kita pasti meninggal tuh, ambil, selesai. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Jadi kita semua pasti akan meninggalkan dunia. Diumumkan telah meninggalkan dunia ini. Persoalannya ketika meninggalkan dunia, apa yang kita bawa? Nah, ini roh diambil. Jadi akal walaupun ada sepintar-pintarnya, fisik sekuat-kuatnya, rajin nge-gym dan sebagainya, tapi rohnya nggak ada, ya udah mayat juga, meninggal. Hah? Sekarang akal ada, roh ada, fisik tidak ada, gentayangan namanya. Jadi manusia itu mesti tiga-tiganya ada. Nah, tiga-tiganya ini mesti dilatih, ada asupannya, ada polanya, ada perawatannya. Diberikan oleh Allah 24 jam untuk merawat tiga bagian di tubuh kita ini, bagi tiga. Ada perawatan fisik, ada perawatan akal, ada perawatan roh. Jadi ulama dulu mendesainnya seperti itu. Dalam sehari itu 8 jam buat fisik apa, 8 jam buat akal apa, 8 jam buat roh itu apa, supaya tiga-tiganya hidup. Nah, dalam kegiatan yang diatur itu, nama manusia yang menjalani kegiatan dengan tiga unsur ini disebut insan namanya. Insan. Di insan itu nama yang melekat bagi manusia yang menunjuk totalitas aktivitasnya dalam 24 jam. Ya, dari bangun sampai dengan tidur kembali. Nah, diupayakan kita itu benar mengintegrasikan, menyatukan tiga bagian ini supaya sebagai manusia jadi manusia yang berutuh, amal seutuhnya. Hidup. Roh membimbing akal. Jadi ketika berpikir dibimbing oleh rohnya, oleh imannya. Nanti bimbingan ini diteruskan ke bagian tubuh bagian luar. Tangan ngambil, kan diperintah, ya, lewat akal diteruskan, ambil dengan tangan kanan. Dari mana perintah dengan tangan kanan itu? Dari sini. Idealnya begitu. Makanya penting melatih tiga bagian ini supaya ini bagian luar benar, kalau bicara benar, kalau mendengar benar. Kalau enggak rugi, nanti dikasih waktu enggak dimanfaatkan, akhirnya apa? Salah bicara, salah dengar. Diberikan kesempatan waktu beraktivitas, dalam bahasa Arab waktu yang diberikan untuk beraktivitas disebut asrun namanya, ya. Al-waqtul ladzi yu'asiruna fahuwa asrun. Waktu yang diberikan bagi kita untuk mengisi waktu itu untuk beraktivitas namanya asr. Nanti dibagi 5 bagian. Ada yang subuh ke sobah, pagi, itu dari segi pembagian waktunya. Ada siang, nahar, ada sore, masa, menjelang malam, maghrib, malamnya lail. Nah, tapi semua 5 bagian ini namanya asr. Turun surah Al-Asr, surah 103, wal asr, aku bersumpah kata Allah demi waktu yang aku berikan bagimu untuk menjalani aktivitas dalam hidupmu. Kasih 24 jam sehari.
Innal insana, aku tegaskan sungguh manusia yang sibuk beraktivitas itu dalam sehari 24 jam itu lafi khusr. Nah, ada yang potensi besar mengalami kerugian, rugi karena nggak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Tuh ya, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang itu melatih dulu kekuatan spiritual imannya. Nanti dari kekuatan iman itu dipandu akalnya, disalurkan ke fisiknya, melakukan perbuatan-perbuatan baik yang disebut dengan amal saleh. Perbuatannya amal baik yang disebut saleh. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Lisannya beramal soleh, telinganya beramal soleh, kakinya melangkah ke tempat yang soleh dengan cara yang soleh. Kapan itu terjadi? Ketika imannya memandu bagian seluruh tubuhnya. Itulah spiritual, intelektual, fisikal. Nah ini nanti ada asupannya, ada nutrisinya. Fisik makan, kalau nggak makan kan sakit. Nah sakit itu ada dua. Sakit yang fisikal murni, salah makan, sakit perut, kan? Nah sakit yang kedua, sakit tinjauan spiritual, makanannya enak tapi dihasilkan dari yang haram, ya jadi penyakit juga. Ya, sakit yang menyerang fisik disebut daun. Sakit yang menyerang inti spiritual disebut marodun. Kalau marod kesini nih, ya ini minuman nih, ya misal udah ditaruh ini selama 2 tahun di sini terus nih, misal kan, diminum kan sudah nggak sehat kan? Begitu diminum sakit perut. Nah ini daun namanya, obatnya disebut dawa. Likulli da'in dawa. Ini minum baru hangat, enak, tapi uang yang diperoleh untuk menghasilkan minuman ini didapatkan dengan cara yang haram. Ya, kelihatannya menghilangkan haus, ke fisik kayaknya segar, tapi dia membawa penyakit namanya marod. Penyakitnya bukan ke perut, bukan ke kepala, bukan ke tangan, tapi langsung ke jantung, kehidupan, ke qalbun. Fi qulubihim marad. Itu yang paling bahaya. Karena kalau penyakitnya langsung ke sini, itu menyebar nanti ke akal, nyebar ke sini, menyebar. Paling bahaya. Ria penyakit ini. Dendam, iri. Kan iri hati, nggak ada iri telinga. Coba, ya kan? Ini kalau udah sakit di hatinya, ini yang repot ini. Kalau orang sudah iri hati, nggak bisa tidur Pak, Bu, pikiran jadi nggak enak. Makanan jadi nggak enak dimakan. Bayangkan dari sini tembusnya ke sini sampai ke sini tuh. Dan celakanya apa? Kalau mau berobat nggak ada poli ini nih, poli hati itu nggak ada. Coba masuk rumah sakit ke RSUD Bekasi, cari poli dendam, poli ria, poli nggak ada. Poli jantung ada, ya, poli mata ada. Apa yang Bapak rasakan? Duh, saya pening Pak tiap hari, sulit tidur. Gejalanya apa ya itu kalau itu terjadi itu? Biasanya kalau tetangga saya beli barang baru, saya pening gitu. Nah itu obatnya namanya syifa. Syifa. Adanya di mana syifa itu? Dalam zikir. Misalnya di Quran ada. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Al-Isra ayat ke-82. Jadi ada masukan-masukan. Fisik butuh makan, butuh minum. Akal butuh makan, butuh minum. Caranya bagaimana? Belajar. Nah, teman-teman, adik-adik yang sedang menempuh pendidikan, keluarkan ayat-ayat ilmu di Quran. Pasti pinter. Nggak ada orang ngaji nggak pinter tuh, nggak ada. Demi Allah saya katakan, tidak ada orang ngaji, ngajinya benar, nggak pinter, itu nggak ada rumusnya itu. Tadi Quran itu lengkap, proses berpikir itu lengkap, dari mulai qiraah, tilawah, ya, naik nanti tanadzur, tafakkur, tadabbur, itu lengkap semua. Proses menganalisis, proses mengamati, proses menyimpulkan, proses hipotesa, ayatnya ada semua. Bahkan yang paling dahsyat, lihat apapun kalau sudah jadi manusia Quran, itu langsung diriset. Dan tingkat tertingginya langsung ingat Allah. Ya kalau baru lihat ke langit, Masya Allah, indah benar bulan nih, gitu kan malam ini. Nah itu baru kulit luar, kulit kelapa bagian luar. Ya Allah, kayaknya ada pesan nih, bintang-bintang begini, rasinya membentuk satu rasi khusus. Nah itu baru batoknya. Oh
ini arah angin ke sini, menunjukkan jalan. Nah, itu baru daging bagian dalam. Tapi kalau sudah kita lihat, ma khalaqta hadza batila, ya Allah, begitu sempurna Engkau menciptakan rasi-rasi bintang ini, memberikan petunjuk, wa bin najmi hum yahtadun, ngasih petunjuk lewat rasi-rasinya, memberikan keindahan dalam tampilannya. Sungguh sempurna ciptaanmu, ma khalaqta hadza batila. Itulah ulul albab yang fikirannya dipandu oleh zikirnya. Nah, kapan itu terjadi? Kalau rohnya pun mendapatkan nutrisinya. Maka sholat, baca Quran, bagian dari makanan roh. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tapi nggak bisa terus dipakai, makan terus, ayo makan terus, nggak berhenti-berhenti, meninggal antum. Baca nggak berhenti-berhenti, rusak indera, mata jadi nggak bagus. Terus sholat nggak berhenti-berhenti, sholat terus, ya nggak baik juga, salah. Ada orang puasa terus, fisiknya nggak sanggup, bukan perkara dia sanggup, fisiknya nggak sanggup. Maka Nabi langsung komen, saya ini Nabi orang paling takwa, saya puasa, saya juga buka, dan saya normal, senabi-nabinya saya normal, saya menikah juga, gitu kan? Nah, artinya apa? Lihat batas kesanggupan kita, ada kalanya harus istirahat. Nah, istirahat yang terbaik mengistirahatkan fisik, pikiran, dan roh sekaligus adalah tidur. Tapi tidur yang teratur. Kebanyakan tidur pun fisiknya nggak bagus. Kebanyakan tidur akalnya rusak. Kebanyakan tidur rohnya bergejolak. Gitu ya? Maka cara yang paling baik diatur. Hendaknya kalau masih latihan 8 jam, tidak lebih dari itu. 8 jam itu dibagi sehari semalam plus tidur siangnya. Bukan malamnya 8 jam, siangnya 3 jam. Hah? Jadi malam misalnya 5 jam. Berarti nanti siang dibagi, ya. Nanti membaginya ada lagi waktunya, di sini belum disebut nih. Misal habis subuh, itu waktu yang kurang baik buat tidur. Kurang baik. Cari rizki-rizki yang Allah telah berikan. Bisa rizki untuk akal, menghafal tuh bagus, pada subuh menghafal. Nanti untuk mengulang sore, jika kalau mau menghafal Quran atau ilmu-ilmu lain, mulai pada subuh mulai menghafal. Itu tenang, tuh enak, cepat masuknya, ya. Kalau siang itu beda, siang menghafal susah masuk, cepat keluar siang itu, ya. Kalau sore cepat masuk, cepat keluar. Masuk dulu, istilahnya masuk telinga kanan, masih tembus keluar telinga kiri. Kalau siang masuk kanan, keluar kanan lagi. Kebisingannya banyak, tubuhnya lelah, kan? Nah, yang paling bagus apa? Subuh. Makanya habis subuh upayakan ya diatur untuk beraktivitas, kecuali kalau ada darurat memang yang terjadi karena terlalu lelah. Malam ibadah seperti Ramadan kemarin kan kadang-kadang gitu ya. Habis subuh tuh langsung istirahat, bangun lagi ibadah lagi, karena diisinya seperti itu. Jadi itu yang pertama, diupayakan diatur sepertiga waktu yang Allah kasih 24 jam, jadi 8 jam. 8 jam bagi sehari semalam, ya, berdasarkan aktivitasnya. Kurang dari itu bagus, semakin sedikit bagus, tapi tidak mencelakakan fisik dan pikirannya. Nanti insya Allah kalau sudah berlatih, riyadhahnya bagus, nanti akan seimbang. Misal bangun jam berapa? Rata-rata ini jam 3. Jam 3 ya. Nah, kalau nanti dilatih bangun jam 3, terus tubuhnya akan menjadi alarm bagi dirinya. Setiap jam 3 itu udah bangun tuh. Terus tidur jam berapapun, biasanya jam 3 bangun. Walaupun nanti kalau salah formulanya, tetap ada tuntutan. Walaupun bangun jam 3 ada tuntutan, pengen merem lagi sebentar, merem lagi sebentar. Diupayakan seimbang, ya. Misalnya saya ada aktivitas nih sampai jam 1, setengah 2, jam 2, jam 3 tetap bisa bangun. Nah, tapi nanti ada menyesuaikan, harusnya tidur 3 jam misalnya, tiba-tiba 2 jam, 1 jam, 1 jam setengah misalnya. Nanti nuntut lagi tuh 1 jam tambah lagi. Jelas ya? Teruskan dulu. Fa in ihtamala haluhu aqalla minha fa'al. Kalau bisa kurang dari 8 jam, maksudnya dibagi itu. Ya, ingat ya, Ibu Bapak ingat nih. 8 jam itu kan tidur.
Misal ya, 8 jamnya aktivitas, 8 jamnya lagi untuk apa? Spiritualnya, gabungin. Jadi kalau 8 jam cari akhirat, 8 jam cari dunia, 8 jam istirahat. Ya, makanya di pekerjaan kan standar rata-rata 8 jam kan kerja, ya kan? Tuh cari dunia tuh. Antum nih gimana kadang-kadang pengen masuk surga, dunianya 15 jam. Huh? Tidur 8 jam, akhirat cuma 1 jam. Oh, gimana? Dunia lembur, akhiratnya waduh, celaka juga ini. Tapi masuk surganya pengen Firdaus, gimana tuh? 8 jam akhirat, 8 jam dunia, 8 jam istirahat. Itu yang standar. Kalau bisa dikurangi 8 jam istirahat, bagi 1 jam tambah ke akhirat, 9 jam. Hah? Dunia 8 jam. Atau misalnya harus 9 jam dunia, 9 jam akhirat, kan harus seimbang. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Itu seimbang. Diniatkan cari dunia untuk akhirat. Jadi kalaupun dikerja, dihitung kerjanya 8 jam, pulang pergi 10 jam, saya akhirat pun setidaknya kualitasnya harus sama. Istirahatnya nanti dikurangi, dilatih. 8 jam itu dibagi, Bu. Sholatnya fardu tambah sunnahnya. Ngaji, masa mau pulang ke akhirat nggak bisa baca Quran, malunya luar biasa ngadep Allah tuh. Pak bapak ya, ngadep pimpinan, terus kata-katanya belepotan tuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Pak Joni? Nggak akan promosi jabatan, Pak. Ya. Makanya banyak orang menghadap pimpinan siap-siap dulu kan, baca naskah, pelajari begini supaya lancar bicaranya depan pimpinan, apalagi pimpinan tertinggi. Lancar. Kita pulang mau ngadep Allah, supaya lancar latihannya baca firman-firman Allah. Karena nanti saat naik ke tempat yang tertinggi itu, yang diminta baca firman Allah. Karena ketemunya ketemu Allah. Disuruh baca, dikasih 20 tahun belum bisa baca, 30 tahun belum bisa baca, dikasih 60 tahun belum mau baca juga, butuh berapa tahun lagi. Ada orang matanya ditunjukkan lewat kuasa Allah, nggak bisa lihat maksiat, nggak bisa lihat matanya tuh. Saya istilahkan nggak melihat maksiat, soleh matanya. Orang mengatakan dia buta, matanya tertutup, nggak bisa lihat, tapi hafal Quran. Usianya masih 10 tahun. Antum dikasih 50 tahun, 60 tahun, untuk baca pun belum punya waktu. Butuh berapa tahun lagi? Nah, persoalannya kalau pulang menghadap Allah diminta baca, nggak bisa, gimana? Susah. Makanya banyak orang masuk kubur pengen balik lagi. Fa asaddaqu aku minas sholihin. Ya Allah, bentar, saya pengen perbaikin jadi orang lebih baik, pengen bisa ngaji. Sebentar aja ya Allah buat sholat, habis itu meninggal nggak apa-apa. Nggak bisa, kata Allah. Nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Udah. Nah, ini mumpung ada waktunya, baca dulu. Jangan dikira masuk surga begitu aja, enggak. Hisab langsung surga, tidak. Cara masuk surganya itu saat masuk itu baca Quran yang biasa dibaca saat di dunia. Iqra wa qara. Ya, fa inna akhira qiraatika akhira manzilatika fil jannah. Baca, terus baca dengan tenang. Nanti akhir bacaanmu itulah tempat tinggalmu di surga. Jadi semakin dibaca semakin naik, semakin naik, semakin naik. Makanya anak-anak Palestina itu suka bercanda sama teman-temannya, dan itu negara penghafal Quran terbanyak di dunia. Di Gaza itu tahun 2010 itu sudah 95% penduduk Gaza hafal Quran, karena ada program setiap rumah harus ada satu ahli Quran. 5%-nya 10 juz, 15 juz, 20 juz, dan seterusnya. Tuh. Ini kami buka pendaftaran beasiswa untuk ahli Palestina, orang Palestina, khususnya dari Gaza. Rata-rata ahli Quran, rata-rata ahli Quran. Lihat candanya tuh, anak-anak kecil gini nih. Ya, kalau dia sudah 30 juz, temennya masih 20 juz, dia bilang gini, ntar kalau udah di surga,
aneh diminta baca Quran, begitu aneh naik ke atas, kamu saya dadain di bawah ya katanya.